minta maaf aja atas tindakan saya meracunin orang-orang dengan narkoba gitu. Ya mudah-mudahan lah hikmahnya ada. Eksekusi mati tahap ketiga terpidana narkoba telah dilakukan. Namun setelah eksekusi tersebut, Haris Azhar, koordinator Kontras mengungkapkan pengakuan Freddy Budiman bagaimana ia beraksi dalam menjalankan bisnis narkoba. Sejumlah aparat diduga terlibat dalam bisnis haram tersebut. Lantas, apakah kisah pengakuan tersebut benar? Kalau ya, masih efektifkah hukuman mati untuk memberantas bisnis narkotika di Indonesia? Inilah Modus bersama saya, David Silahoy. Indonesia darurat narkoba. Senin 29 Agustus, polisi mendapati Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia, Parvi, Gatot Brajamusti dan istrinya memakai narkoba jenis sabu di salah satu hotel di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain AA Gatot dan istrinya, ada beberapa orang lainnya di kamar tersebut yang juga ikut diangkut oleh petugas Satuan Narkoba. Salah satunya adalah penyanyi Reza Artamevia. Itu yang 8 orang yang kita tes urin, 6 orang yang nanti emang sementara ini yang 2 tersangka. Nanti hasil perkembangan hasil pemeriksaan oleh penyidik kami nanti apakah berkembang atau tetap hanya 2 ini. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus narkoba yang mengaitkan nama artis besar ini. Baru saja kemarin eksekusi mati bagi terpidana mati narkoba jilid 3 dilakukan. Namun nyatanya belum juga memberikan efek jera bagi para penggunanya. Namun pasca eksekusi mati, muncul sebuah berita yang mengejutkan yang menyebutkan adanya testimoni terpidana mati Freddy Budiman terkait aliran dana miliaran rupiah. Hal ini bermula dari pernyataan koordinator Kontras Haris Azhar yang mengaku mendapatkan pengakuan Freddy Budiman pada Juli 2014 lalu di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan. Freddy menceritakan bisnis narkoba di Indonesia mudah karena dibantu oleh para oknum penting di pemerintahan. Dia juga mengakui bahwa dia penjahat, dia bandit. Tapi dia bilang kenapa saya ke bawah yang dihukum. Kejahatan yang dia lakukan ini kan kejahatan yang ada unsur sangat luar biasanya gitu dalam konteks bagaimana membuat barang haram itu bisa masuk ke Indonesia. Dari kisah inilah Haris Azhar merangkum cerita Freddy ke dalam sebuah tulisan yang berjudul Cerita Busuk dari Seorang Bandit. Di dalam tulisannya tersebut, Haris menyebutkan bahwa adanya aliran dana dari Freddy Budiman sebesar 450 miliar ke pejabat BNN. Dan Freddy pun memberikan 90 miliar rupiah ke pejabat Polri. Pengakuan lainnya, Freddy pernah menggunakan fasilitas mobil TNI Bintang 2 untuk mengangkut narkoba dari Medan hingga Jakarta. Bisnis mulusnya ini lantaran Freddy membagi rezeki ke masing-masing institusi sebesar 10.000 hingga 30.000 rupiah per butir. Dari sinilah kemudian diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengaku sempat membuat video yang berisi testimoni Freddy Budiman. Video yang diketahui sudah diserahkan kepada pihak kepolisian hingga hari ini belum juga dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk mengetahui benarkah pledoi atau nota pembelaan terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba Freddy Budiman memuat nama oknum pejabat penting, tim Modus pun melakukan penelusuran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya. Oh, kalau mau lihat pledoinya Freddy Budiman kemarin,
Ntar dulu tak tanya, sampean mau perlu apanya? Katanya sih kan nggak ada namanya. Jadi mau lihat, mau baca dulu. Baca aja ya. Untuk mendapatkan salinan pledoi tersebut tidaklah sulit. Setelah bertemu petugas di lantai 2 Pengadilan Jakarta Barat, tim modus diberikan berkas setebal 20 halaman. Setelah diperiksa, isi pledoi yang disebut-sebut bisa menjadi titik terang untuk mengungkap kebenaran testimoni Freddy, nyatanya tidak menyebutkan nama apapun. Ada nama oknum itu. Kalau misal ada kan ini namanya pledoi kan dibacakan sidang tahun 2013 kan pasti sudah mencuat dari dulu, ya kan? Pledoi hanya berisikan pembelaan normatif dari penasehat hukum Freddy Budiman yang meminta agar majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan karena tidak terbukti kesalahannya. Dalam berkas salinan pledoi tercatat nama dan nomor telepon pengacara Freddy Budiman kala itu. Kami pun mencoba untuk menghubunginya. Namun sayang, misteri teka-teki testimoni Freddy pun sepertinya belum bisa terjawab dengan cepat. Pengacara yang bisa menjadi saksi kunci sulit untuk dihubungi. Tidak hanya kami, tim pencari fakta pun sempat melakukan kunjungan ke rumah para pengacara Freddy. Namun menurut pihak kepolisian, mereka cukup sulit dihubungi untuk dimintai keterangan. Sudah berjalan, kemarin berusaha mencari rumah dari Pak Baron yang menyusun dari pledoi di Jakarta Barat ya pada 2013. Pusat Pelapor dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK mengakui memang ada transaksi mencurigakan senilai 3,6 triliun rupiah. Namun melalui Badan Narkotika Nasional meyakini bahwa hanya 2,8 triliun saja yang merupakan hasil dari transaksi narkotika. Setelah kami lakukan penyelidikan dan penelitian terhadap rekening tersebut, maka sampai dengan saat ini bisa disimpulkan bahwa 2,8 triliun itu berasal dari transaksi atau hasil kejahatan narkotika. Belum ada kita temukan keterkaitannya dengan sindikat yang lain, termasuk sindikat Freddy Budiman. Bila melihat ke belakang, nama Freddy Budiman begitu besar dalam bisnis narkoba. Lahir di Surabaya pada tahun 1976, Freddy Budiman termasuk dalam daftar 14 narapidana narkoba yang dihukum mati. Lapas bagi Freddy Budiman memang menjadi hal yang biasa. Pada tahun 1997, Freddy pernah ditahan di Lembaga Permasyarakatan Cipinang karena terlibat kasus narkoba. Kemudian predikat bandar melekat di Freddy pada tahun 2009. Polisi menggeledah kediaman Freddy dan ditemukan 500 gram sabu-sabu, sehingga Freddy diganjar hukuman 3 tahun 4 bulan penjara. Pada tahun 2011, sepak terjangnya sebagai bandar narkoba kembali tercium. Freddy diketahui memiliki ratusan gram sabu-sabu dan bahan pembuat ekstasi. Namun baru setahun mendekam di balik jeruji besi Lembaga Permasyarakatan Cipinang 2012, Freddy tetap mengendalikan bisnis haramnya dari balik lapas dengan mendatangkan pil ekstasi sebanyak 1,4 juta butir dari negeri Tiongkok. Kasus penyelundupan ekstasi dari Tiongkok merupakan kasus terbesar dalam 10 tahun terakhir di Indonesia. Freddy divonis hukuman mati pada tahun 2013. Kisah lain yang datang dari Freddy Budiman tidak hanya bisnis narkoba belaka. Sejumlah perempuan berparas cantik dan seksi termasuk ke dalam daftar teman dekat Freddy Budiman. Ibaratnya kalau air mata ini mau keluar itu rasanya udah habis ya Mbak ya. Apalagi kalau dengar orang yang udah dekat
dengan kita yang sudah saya sangat saya sebelumnya sangat positive thinking gitu, Mas Freddy Budiman bisa bebas, entah itu bebas bersyarat atau apa, atau eksekusinya itu digagalkan gitu. Meski sudah ditahan di dalam lapas, Freddy Budiman diduga masih bisa menjalankan bisnis haramnya dari balik sel jeruji. Apakah ini membuktikan bahwa bisnis narkoba memang melibatkan banyak aparat penegak hukum yang ikut membantu peredaran narkoba di Indonesia? Sesaat lagi, tetap di Modus.